Oke, di live kali ini kita akan membahas 5 kripto untuk dipantau di weekend ini dan di minggu depan seperti apa. Kita coba untuk melihat potensinya seperti apa. Kita mulai dari time frame besar, habis time frame besar nanti mengecil, mengecil, mengecil dan kita lihat untuk day trading seperti apa. Tapi untuk time frame besar kita lihat dulu. Nah, kita udah siapin ada 5 ya, Bitcoin, Ethereum, XRP, Matic, dan Gala. Yang mau request nanti tinggal di chat bisa. Nah, kita mulai dari Bitcoin dulu. Sebentar. Untuk Bitcoin ini saya gambarin ada garis horizontal di mana ini menjadi ada sebuah resisten yang cukup kuat itu di 30 ribuan di sini ya. Saya biar pasin di candle yang ini. Saya akan bikin cerita dulu. Ceritanya di sini eh, berapa minggu yang lalu di awal April membentuk bearish engulfing, terus trennya terus turun, terus turun, terus turun dan sekarang naik ya. Nah, kita masih punya waktu 2 hari lagi di minggu ini. Kalau dia nggak close di atasnya ini, berarti masih belum bagus. Cuman kalau close-nya di atas itu, hati-hati juga sama liquidity grab ya atau nge-sweep ya. Tapi kalau misalkan udah break dan breaknya valid, sebenarnya ini bisa mencapai ke 35.000. 35.000 ini udah cukup lama ditandain sama saya. Ya mungkin sini bisa 36 atau ya anggap aja 35 itu sekitaran di sini lah. Di sini 34.700, 34.800, 35. Saya tandain aja dipasin 35 ya, kurang lebih gitu. Nah, 35. Kenapa bisa dibilang 35? Karena eh, kalau kita lihat di time frame 1 hari, ini pola istilahnya pola falling wedge ya. Ini kalau kita buka seperti ini, kayak gini, terus kayak gini. Nah, teorinya pas break itu akan sama dengan si panjang dari sumber naiknya. Sumber naiknya itu di sini, segini. Nah, kalau dia naik, naiknya segede ini, gitu ya. Jadi kurang lebih di 35 ribuan, kayak gitu. Ini kalau dia nanti seminggu di akhir minggu berhasil close di atas 30 ribu sekian gitu. Tapi kalau belum close di atas 30 ribu sekian, hati-hati. Karena ini juga bisa jadi calon double top ya. Bisa jadi calon double top. Karena ini satu, lalu di sini. Kita lihat dulu, masih ada waktu sekitar 2 hari untuk melihat bentuknya seperti apa. Atau nanti besok ya, kita lihat besok pagi bentukannya seperti apa. Kalau misalkan dia ngebentuk double top, ya udah kita bisa turun lagi sampai ke 20 ribuan gitu. Untuk sekarang yang penting adalah gimana caranya Bitcoin menembus si 30.500-an inilah, 30.400, 30.500. Lihat lagi di time frame 1 minggu dulu. Di sini lagi ngetes ya, lagi ngetes apa namanya resisten, support dan jadi resisten. Eh, tapi untuk sekarang kalau dilihat dari garis tren memang cukup bullish ya. Cuman hati-hati dulu aja di sini resistennya cukup penting ya, cukup kuat. Nanti kalau udah tembus baru kita bicara tentang ngomongin 35.000 dan lebih ke atas lagi. Ke bawahnya masih sama kayak dari kemarin-kemarin saya masih bilang di sini ya, sekitaran sini atau lebih itu lagi di sini. Jadi di sini adalah kalau misalkan resisten ini gagal ditembus, kecenderungannya Bitcoin menujunya ke arah situ gitu. Kita lihat lagi di 1 hari. Mungkin kita pakai bantuan indikator dulu sebentar ya. Saya pakai moving average 50 aja biar enak tengah-tengah, nggak terlalu panjang sama nggak terlalu uh, pendek. Di sini lagi retest pas banget ya, retest 50 terus balik mantul gede dia. 1 hari. Nah, kita lihat di sini juga sama dia udah reclaim dari moving average 50. So kecenderungannya masih bullish, cuman memang hati-hati ini di resisten gitu aja. Gitu ya. Jadi untuk sekarang kita lihat dulu. Nah, terus kita ke time frame lebih rendah. Nah, ini juga masih bullish. Ini kita lihat lagi di 1 jam. Oke,
Di sini kita bisa sebenarnya kalau mau pasang posisi long, adalah konfirmasinya kalau ini udah ditembus sih ini. Atau kalau sekarang ya agak maksain, tapi nanti kalau misalkan si wick ini udah ditembus gitu, kita bisa sebenarnya pasang posisi long eh, dengan bisa buy stop gitu ya. Nah, si stop lossnya di mana? Stop lossnya di wick yang ini aja, wick yang merah ini. Jadi sekitaran sini. Jadi ini lumayan kita dapat resikonya 3% sebelum leverage. Terserah mau pakai leverage-nya berapa. Targetnya ya di 35 tadi, atau mungkin kita bisa lihat-lihat dulu sedikit-sedikit dulu, mungkin di 33 dulu deh gitu. 33 dulu biar ininya RR-nya nggak terlalu gede dulu, misalkan kayak gitu di sini. Atau kalau mau masuk sekarang ya ya boleh-boleh aja juga sih, tapi resikonya di hati-hati ya, karena ini belum terkonfirmasi menembus dari high berikutnya gitu. Karena kalau high berikutnya udah tembus, nanti gini ya, kurang lebih. Oke, yang mau request di Discord bisa ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita 5 aja. Ini mau lihat di 15 menit, juga sebenarnya hati-hati dengan resistennya ini ya. Hati-hati dengan si 30.780 itu. Ya, sini ya, 30.794 deh, sorry. Hati-hati di situ. Kalau udah tembus ya baru kita bisa long. Untuk sekarang, mau long cuman sampai sini, ya hati-hati aja sama resikonya. Agak kurang bagus sebenarnya, gitu ya. Kayak Bitcoin kayak gitu. Nah, kita cari skenario dulu bahwasannya ini sebenarnya Bitcoin jadi enak nih buat di weekend nih. Ini kan jadi range ya, jadi pasar yang ngebentuk sebuah range. Ini atasnya, ini bawahnya. Kita bisa coba pingpongin kalau ada sinyal-sinyal bullish yang bagus di antara dua ini, kayak gitu. Kalau ini udah tembus ya udah kita sampai atas. Cuman kemungkinan menurut saya mungkin nggak tembus ya, tapi bisa kita pingpongin gitu ya. Kalau tembus ya udah, tapi mungkin bisa kayak gini. Kita nikmatin aja, nikmatin di pingpong. Oke, BTC kayak gitu ya. Apa harga rumah yang tipe sultan 500 juta dia? 20.000 USD. Ini di mute dulu ya, sorry. Oke, terus ETH. ETH juga sebenarnya beda sama Bitcoin kalau kita lihat. Agak bedanya kenapa ETH sama Bitcoin? Kita bisa lihat di sini, gini, atau sekitaran sini. Nah ini, jadi ETH itu false breakout di beberapa minggu yang lalu di April dari level 1800-an ini gitu ya. Terus sekarang lagi mencoba lagi. Nah, sama kayak Bitcoin pada dasarnya untuk penentuan dia bullish atau enggaknya adalah break dari level ini 1800-an mau 1900-an gitu ya. Dan di satu hari ini kita lihat dulu, ini hari kemarin dia jadi doji. Jadi doji itu trennya sedang beristirahat. Kita lihat apakah betul Ethereum eh, akan turun atau akan naik. Kita masih belum tahu karena kita harus melihat dulu si close-nya ini. Kalau close di atas si dojinya ya kemungkinan lanjut naik. Sorry, bukan doji tapi ini kayak hammer kecil ya, inverted hammer. Terus kita coba lihat lagi di 4 jam sama 1 jam. Nah, ini sekarang sedang di area yang agak troubled ya. Maksudnya agak troubled itu kemarin-kemarin di sini pasarnya choppy, sekarang sedang berhadapan di situ. Dia harus keluar dari area ini dulu untuk menentukan arahnya, mau ke atas atau mau ke bawah gitu. Nah, terus sama kayak BTC, kita tandain aja ini. Ini jadi range-nya ya, jadi apa namanya? Resisten, dan ini jadi support daerah sini. Jadi kalau kita melihat nanti Ethereum mungkin akan apa namanya, sideways dulu dikit-dikit sekitaran gini. Ini kalau kita mau ngelong scalping atau day trading mungkin kita bisa gini ya, dari sini dikit sampai sini ya, RR-nya cuma 1/4, tapi ya silahkan dicoba kalau mau, udah lumayan gitu aja. Dan nanti ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Nanti kalau ini udah si 1933 ini udah di break ya udah lanjut mungkin ke 2000 atau lebih gitu ya. Nah, sekarang XRP. XRP beda sama yang lain, ini satu-satunya yang bearish nih kalau lihat dari candlenya ya.
Minggu lalu dia bearish banget, terus sekarang habis naik terus turun, kayak kepentok banget gitu ya. Nah ini kalau nggak salah kan bentar lagi kasusnya SEC sama Ripple akan ada keputusan. Nah ini hati-hati sama manipulasi pasar. Jangan-jangan itu cuma manipulasi aja buat nge-hype. Hati-hati sama buy the rumor, sell the news ya. Ini kita perhatiin aja dulu si XRP ini kayak gimana closing di satu minggunya. Cuman kelihatannya kalau menurut saya XRP mungkin koreksi lebih jauh sampai 0,42 lah kira-kira minimal. Kelihatannya sih kayak gitu ya. Kita coba lihat di satu hari gitu ya. Nah, kenapa di satu hari lihat ini udah banyak banget rejection ya, apalagi banyak week yang panjang-panjang kayak gini. Ini berarti emang bear-nya kuat banget yang ada di sini. Dan ini habis doji gitu terus merah banget. Close-nya sini ada kayak gini lagi. Ini pertanda yang kurang bagus sih. Eh, Perkiraan saya mungkin XRP akan ke kayak gini. Nah, dari sini kita lihat lagi nanti kayak gimana gitu ya. Coba lihat lagi di time frame 4 jamnya sama di 1 jam nanti tren turun udah kebentuk buat XRP ya. Ini high, ini lower high, LH, ini low, ini lower low. Jadi ya kita bisa expect gini lah ya, kurang lebih buat XRP. Agak bahaya ya. Hati-hati kalau untuk yang mau beli-beli XRP. 1 jamnya, sorry, 1 jamnya kita bisa hati-hati di daerah sini. Jadi kalau misalkan kita mau short, mungkin taruh di daerah sini. Atau kalau sini tembus, kita bisa coba long. Paling longnya sampai 5350 atau sampai weeknya yang ini. Buat XRP kayak gitu ya. Hati-hati. Jadi dikit, dikit aja. Kemungkinan gini, atau ya nanti gini. Untuk sekarang mau ngelong kurang worth it sih. Hati-hati kalau mau ngelong di sini. Gitu. Habis XRP kita ke Matic. Nah, Matic ini mungkin satu-satunya yang saya rasa di antara 3 4 tadi ya, yang bullish nih Matic nih. Tapi tergantung kita lihat di 2 hari lagi weekly close-nya. Karena weekly close-nya kalau kayak gini ya namanya bullish engulfing, ya bisalah dia naik sampai 0,88 bisa banget gitu ya. Buat Matic ya. Kita lihat dari sini ke sini gini ya. Ini kalau ininya close-nya di atasnya si si wick-nya yang merah ini bisa bisa banget ke sini ke 0,89 malah sekitar situ gitu buat Matic. Nah, tapi kita lihat dulu strukturnya di satu hari kayak gimana. Ini dari minggu lalu udah ketandain ya. Pas minggu lalu saya udah bilang ini ada inside bar pertanda naik dan sekarang inside barnya udah kejebol. Mungkin kita akan ngetes si mother candle-nya. Udah mau ke tes. Nanti dari situ mungkin sedikit sideways dulu baru nanti ke atas gitu. Buat Matic. Jadi ini kita bisa tandain mungkin gini buat Matic ya kira-kira seperti itu. Terus mungkin di time frame 4 jamnya kayak gimana. Nah, 4 jam juga masih relatif bagus buat Matic ya. Ini udah di break si resisten ini sekarang lagi ngetes. Ya, kita tinggal tunggu di 0,7238 ini bullish atau enggak gitu. Kalau nggak bullish ya jangan dulu masuk, maksudnya break atau enggak gitu. Mungkin mungkin di sini bisa ada koreksi, koreksinya ya kalau koreksi pun mungkin sampai sini ya lebih kalau koreksi. Jadi mungkin gini atau ya ke atas gitu buat koreksinya. Oke, 1 jam kita lihat ada kemungkinan day trading nggak? Nah ini bisa nih. Kalau ini lebih enak buat trading kayak tadi Bitcoin sama kayak apa namanya Gala. Ini sekarang udah agak telat, hati-hati ya kalau mau masuk ya. Segini sampai sini. Nah, ini lumayan RR-nya 2,15 nih, lumayan masuknya gitu. Sekarang kita ke Gala. Nah, Gala juga mirip dengan Matic dalam artian ini ada inside bar yang udah mau dijebol. Kalau dijebol dia akan ngetes model candle-nya, model candle-nya jebol ya ke atas lagi. Gala juga bagus banget sebenarnya untuk di time frame gedenya, kecuali tiba-tiba ada perubahan ya. Nah, kalau di time frame satu harinya lumayan dia sudah mau menjebol mother candle-nya, berarti saya ekspektasikan mungkin Gala bisa ke 0,28 atau 0,29 ya untuk berapa hari ke depan gitu dengan asumsi Bitcoin nggak bodoh gitu. Kita tandain area sini, kita lihat di 4 jamnya
Sama juga nih, ini candle bullish nih. Ya, kalau kita lihat di 1 jam, oke. Sama kayak Matic setupnya, kalau misalkan hati-hati karena ini udah jauh ya. Tadinya harusnya harusnya di sini, di candle yang hijau yang pertama nih. Kita bisa sampai sini ini 0,15 nih si RR-nya. Kalau sampai sini 3. Saya mungkin coba sampai si 2,97 dengan di situ dikasih di apa? Di close sebagian sih. Gitu buat Gala ya. 0,297. 0,0297 sorry. Nah, itu bagus sih itu si tempatnya. Bisa dicoba. Oke, ada request nggak? Kalau nggak ada ya ya udah. Ada request atau mau diskusi? Aman ya so far? Atau ada mau pertanyaan apa? Ini kan kemarin LTC udah, yang mau nanya atau nanya itu cara analisnya gimana sih Bang? Ya ini di kelas udah sempat diajarin ya. Sebenarnya caranya cukup kalau ini yang dari tadi, nah ini udah di resisten hati-hati ya. Ini caranya kita ya cari aja yang dipantulin 2 kali gitu minimal. Nah ini kita tunggu tembus atau enggak. ETH ini juga sama ya. Jadi perhatiin ini dipantulin udah 1, 2, 3. Berarti area sini kan jadi support nih 4. Terus kita pakai candlestick. Udah pernah saya ajarin di sini namanya doji breakout. Jadi begitu ada doji, ada kayak gini, terus candle berikutnya gini, close-nya dia di atasnya wicknya doji itu masuk aja dengan stop loss di bawah low candle yang ini. Jadi kalau di sini setupnya kayak gini ya. Nah, ini di sini aja. Kemana? Ke sampai sini dulu resisten berikutnya. Ini udah telat ya, tapi intinya caranya kayak gitu. XRP ini juga mirip-mirip. Kalau ini bukan doji breakout, tapi ini tweezer ya. Tweezer itu kurang lebih ukurannya sama si candlenya yang ke 1 dan kedua. Ini juga sama cara tradingnya. Jadi begitu ada di support, kita giniin. Gini, sampai resisten. Matic pun sama. Kalau Matic ini bullish engulfing, karena ini lebih gede ya. Gitu. Gala sama juga. Ini bullish engulfing juga. Jadi close-nya candle kedua itu di atasnya wick atasnya candle pertama kayak gitu. Seperti itu. Atau kalau mau pakai metode lainnya, mungkin ada yang mau ditanyain tentang metode kelas. Cuman kalau mau bertanya ya kita rekamannya dimatiin dulu biar buat yang publik kita kita ini dulu ya. Kita publish dulu sebagai konten ya. Oke,